Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Balkis Syahaan dari Prodi S1 Manajemen kelas C. Di sini saya akan menjelaskan langkah penyusunan kampanye Public Relations yang terdiri dari 9 langkah. Fase formatif dilakukan sebelum memulai program untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara cermat dan akurat situasi yang dihadapi organisasi. Aspek-aspek yang diperhatikan yaitu situasi public relation yang merupakan tindakan yang mungkin dilakukan, baik positif maupun negatif. Situasi public relations dibagi menjadi 3. Yang pertama, learning from research, dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, meninjau literatur akademik dan profesional dan menganalisis studi dan artikel yang relevan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi organisasi lain yang telah berhasil menghadapi masalah yang sama. Kedua, obstacle to opportunities. Sebagai contoh, ketika perusahaan penerbangan JetBlue membatalkan 1.000 penerbangan yang dikarenakan oleh badai es, CEO menulis surat permintaan maaf kepada publik yang berisi hal apa yang akan dilakukan perusahaan untuk membantu atau memberikan kompensasi kepada penumpang yang terkena dampak. Hasilnya adalah JetBlue mendapatkan kembali sebagian besar reputasinya untuk layanan pelanggan. Ketiga yaitu funding konsensus. Walaupun masalah dipandang sebagai peluang, hambatan, atau potensi yang belum direalisasi, tim komunikasi dan kepemimpinan atau klien harus mencapai pemahaman yang sama mengenai masalah tersebut. Aspek kedua yaitu manajemen masalah. Manajemen masalah yaitu proses di mana suatu organisasi mengantisipasi masalah yang muncul dan menanggapinya sebelum organisasi tersebut lepas kendali. Aspek yang ketiga yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu proses mengidentifikasi, mengendalikan, dan meminimalkan dampak suatu peristiwa yang tidak pasti pada suatu organisasi. Aspek yang keempat yaitu manajemen krisis. Manajemen krisis yaitu proses di mana suatu perusahaan menangani masalah di luar kendali. Krisis sering tidak terduga, namun bukan berarti tidak bisa diduga. Aspek yang kelima yaitu public relation dan etika. Penelitian mengenai situasi harus melibatkan aspek etika. Aspek etika dibagi menjadi 3, yaitu pertama, etika deontologis, yaitu pendekatan pengambilan keputusan yang berakar pada standar atau kode moral. 2. Etika teologis, yaitu pendekatan yang lebih berfokus pada dampak suatu tindakan terhadap orang. 3. Etika situasional, yaitu pendekatan yang menunjukkan bahwa tindakan etis sejauh ini mencerminkan norma sosial tertentu. Langkah kedua ini melibatkan audit public relations, yaitu suatu analisis kekuatan dan kelemahan organisasi atau klien. Langkah ini mencakup analisis setiap publik dalam hal keinginan, minat, kebutuhan, dan harapannya tentang masalah yang ditangani, hubungannya dengan organisasi, keterlibatannya dalam komunikasi dan berbagai media, dan berbagai tren sosial, ekonomi, politik, teknologi yang dapat memengaruhinya. Fase ini berkaitan dengan inti perencanaan, yaitu membuat keputusan yang berhubungan dengan dampak komunikasi yang diharapkan serta sifat komunikasi itu sendiri. Langkah ini berfokus pada posisi puncak yang dicari oleh organisasi dan untuk produk atau layanannya. Langkah ini berfokus pada keputusan tentang strategi tindakan untuk mencapai tujuan. Langkah ini berkaitan dengan berbagai keputusan tentang pesan, seperti orang atau entitas yang akan menyampaikan pesan ke publik, isi pesan, nada dan gayanya, isyarat verbal dan non-verbal, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pesan. Fase ini mempertimbangkan berbagai taktik komunikasi dan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Langkah ini berkaitan dengan berbagai opsi komunikasi. Perencanaan mempertimbangkan 4 kategori. Langkah ini berkaitan dengan anggaran dan jadwal yang dilakukan oleh perencana untuk mengimplementasikan program yang akan dijalankan organisasi. Fase ini berkaitan dengan evaluasi dan penilaian yang memungkinkan organisasi untuk menetapkan sejauh mana tujuan telah dipenuhi dan dengan demikian memodifikasi atau melanjutkan komunikasi. Langkah ini menunjukkan metode spesifik untuk mengukur efektivitas taktik yang direkomendasikan dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.